mengikuti hawa nafsunya, lalu kemudian dia berangan-angan mendapatkan ampunan dari Allah, berangan-angan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kemampuan untuk bisa menangkap hakikat dari balik apa yang nampak, itulah sesungguhnya inti dari kecerdasan kita menurut Al-Quran, dan itulah yang diajarkan oleh Al-Quran kepada kita. Yang ketiga, hadirin rahimakumullah, sedikit lagi, yang disebut dengan orang yang cerdas. Akal itu, kenapa disebut dengan akal? Akal itu ain, qaf, dan lam. Dalam bahasa Arab itu artinya tali yang bisa mengekang dan menjadi kendali kuda, kendali unta, apapun kendaraan yang kendaraan dari hewan yang ditunggangi, maka untuk belok kanan, belok kiri, berhenti atau jalan lurus digantungkan pada tali kendalinya. Itulah yang disebut dengan akal. Karena itu maka orang yang cerdas adalah orang yang mengerti kapan dia harus berjalan, kapan harus berhenti, kapan harus belok kanan, kapan harus belok kiri, kapan harus lurus di dalam menjalani hidup ini. Ajaran yang dikandung di dalam Al-Quran itu menjadi hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka orang yang cerdas, yang dididik oleh Al-Quran, dia akan mampu memiliki kemampuan kontrol di dalam hidupnya. Karena itu maka hadirin rahimakumullah, pertanyaannya adalah seberapa jauh Al-Quran telah membuat kemampuan kontrol di dalam hidup kita. Tidak cenderung kemudian mengikuti hawa nafsu kita. Kita berbuat ketika Allah dan Rasulnya menghendaki kita berbuat. Kita berhenti ketika Allah dan Rasulnya menghendaki kita berhenti. Hadirin rahimakumullah, Umar bin Khattab sebelum masuk Islam, beliau itu negak khamr, peminum biasa untuk orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah pada masanya. Masuk Islam, dia lihat betapa jengah Umar bin Khattab melihat satu fenomena di tengah-tengah masyarakat ketika orang sudah masuk Islam, mengikuti agama barunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi masih teler. Maka dia datang kepada Rasulullah, Allahumma anzil bayana syifa'in fil khamri. Ya Allah, turunkan penjelasan yang memadai tentang khamr. Maka Allah turunkan ayat bahwa khamr itu ada manfaatnya tetapi mudaratnya jauh lebih banyak. Dipanggil Umar. Umar ternyata belum puas dengan ayat itu. Tetap dia berdoa di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma bayyin lana fil khamri bayana syifa'in. Selang beberapa lama turunlah wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kalian dekati sholat sementara kalian dalam keadaan mabuk. Umar dipanggil. Ini berkat doa Umar. Tetapi Umar belum puas dengan ayat itu. Tetap dia berdoa, Allahumma bayyin lana fil khamri bayana syifa'in. Maka kemudian turunlah ayat yang terakhir bahwa di dalam khamar itu rizsun min amali syaitan, keji, dan itu adalah perbuatan setan. Maka Umar dipanggil, Umar mengatakan al-ana, inilah penjelasan yang memadai tentang khamar. Subhanallah. Jadi dengan masuk Islam, mendapatkan ayat-ayat Al-Quran, membuat Umar memiliki kecerdasan yang melebihi zamannya. Karena ayat belum turun, Umar bin Khattab sudah meminta penjelasan kepada Allah dan Rasulnya agar diturunkan ayat-ayat yang memberikan penjelasan tentang khamr itu secara memadai. Jadi hadirin rahimakumullah, orang yang dicerdaskan Al-Quran, dia akan memiliki nurani yang hidup.
Karena tidak setiap apa yang harus kita perbuat kita tahu ayatnya, tidak